Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel catatan penghulu ini. Insya Allah kita akan bicarakan tentang syarat-syarat pernikahan antar WNA dan pernikahan campuran, teman-teman. Karena banyaknya pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan apa sih syaratnya pernikahan antar warga negara asing itu, atau juga pernikahan campuran itu. Maka dalam kesempatan ini kita akan bicarakan, teman-teman. Yang belum subscribe dulu teman-teman, di like dan di share ya, dan mari kita langsung saja lihat atau simak videonya teman-teman ya. Yang pertama, syarat-syarat pernikahan antar warga negara asing, teman-teman. Jadi yang dimaksud pernikahan antar warga negara asing ini, baik calon suami maupun calon istrinya memang dari negara asing, bukan warga negara Indonesia, teman-teman. Dari satu negara yang sama maupun juga dari negara asing yang berbeda. Yang pertama syaratnya, teman-teman, adalah izin kedutaan perwakilan dari negara yang bersangkutan di Jakarta tentu, atau di daerah ya, karena perwakilan negara asing itu biasanya kalau kedutaannya ada di Jakarta, tapi kalau konsulatnya ya, konsulat jenderalnya itu atau konjen itu adanya di daerah. Yang kedua, dalam hal seorang warga negara asing membawa surat nikah dari negaranya, surat izin tersebut dilegalisir oleh kedutaan negara yang bersangkutan, teman-teman. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam hal seorang warga negara asing tidak terdapat kedutaan atau tidak ada perwakilannya di Indonesia, izin sebagaimana dimaksud dapat dimintakan dari instansi yang berwenang di negara yang bersangkutan, teman-teman. Jadi kalau seandainya memang tidak ada perwakilannya negara asing tersebut di Indonesia, maka izin ya, pernikahan itu bisa didapat dari instansi yang berwenang di negaranya. Itu yang nomor 3, teman-teman. Nomor 4, izin poligami dari pengadilan atau instansi yang berwenang pada negara asal calon pengantin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang. 5. Fotokopi akta kelahiran. 6. Akta cerai atau surat keterangan kematian bagi duda atau janda. 7. Fotokopi paspor. 8. Data kedua orang tua warga negara asing sesuai dengan data akta nikahnya. 9. Semua dokumen yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi, teman-teman. Jadi bukan asal diterjemahkan saja, tetapi memang harus diterjemahkan oleh penerjemah khusus ya, penerjemah yang tersumpah atau yang biasa kita sebut sebagai penerjemah resmi. Nomor 10, dalam hal negara asal suami tidak mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud pada nomor 4, yakni tentang izin poligami, maka izin poligami dapat dilakukan pada pengadilan agama di Indonesia. Jadi kalau seandainya negara asing tersebut tidak mengatur tentang izin poligami, maka izin tersebut ya harus diurus atau harus diajukan di pengadilan agama yang ada di Indonesia. Itu kira-kira, teman-teman, syarat-syarat pernikahan antar warga negara asing ya. Memang
pernikahan antar warga negara asing ini ya, baru dapat kita catat secara resmi di KUA itu pada tahun 2010. Ya, dasarnya adalah merupakan fatwa hukum dari Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2010. Sebelumnya ya, KUA hanya dapat mencatat pernikahan campuran saja, tetapi mulai 2010 KUA diberikan kewenangan untuk mencatat pernikahan warga negara asing. Selanjutnya teman-teman, ya, ini adalah syarat-syarat pernikahan campuran teman-teman. Yang dimaksud pernikahan campuran itu adalah pernikahan yang salah satunya adalah warga negara Indonesia, ya, baik suami maupun istri. Satunya lagi adalah warga negara asing. Ini syaratnya seperti apa? Ya, kita lihat teman-teman. Nomor 1, persyaratan untuk warga negara asing. Ya, ini sama seperti persyaratan yang telah kita sebutkan di atas. Ya. Sama, nggak ada bedanya teman-teman. Jadi ya nggak perlu kita ulang lagi lah. Ya. Tadi ada 10 item kalau tidak salah. Nah, lihat saja di halaman pertama itu. Yang kedua, persyaratan untuk warga negara Indonesia atau WNI-nya. Walaupun ini juga sebenarnya ya sudah termaktub dalam persyaratan pernikahan antar WNI, baik calon suami maupun calon istrinya adalah sama-sama warga negara Indonesia. Ya, syaratnya seperti ini teman-teman. Tapi tidak apa-apa, kita ulang kembali agar lebih jelas teman-teman. Syarat yang pertama adalah pengantar dari desa atau kelurahan tempat tinggal calon pengantin ya teman-teman. Itu yang pertama ya. Walaupun pengurusannya mungkin harus dari RT RW teman-teman ya. Yang betul yang pertama atau A ya. B, fotokopi akta kelahiran. Jadi poin B ini adalah fotokopi akta kelahiran. C, fotokopi KTP. D, fotokopi kartu keluarga. E, surat rekomendasi nikah dari KUA setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikahnya di luar wilayah tempat tinggalnya teman-teman. F, persetujuan kedua calon pengantin. G, izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun. H, dispensasi dari pengadilan agama bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun. I, surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon pengantinnya itu adalah anggota TNI atau anggota Polri. J, izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang. K, akta cerai bagi duda ya, atau janda cerai. Nah, ini harus juga dilampirkan salinan penetapannya atau salinan keputusannya teman-teman. Jangan hanya akta cerainya saja. Karena dua-duanya itu harus ditarik oleh negara. L, akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dari desa atau kelurahan bagi duda atau janda yang ditinggal mati. Nah, itulah kira-kira teman-teman ya mengenai persyaratan pernikahan, baik persyaratan pernikahan untuk warga negara asing maupun persyaratan pernikahan untuk warga negara Indonesia. Saya kira itu teman-teman
yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sekali lagi ya, mohon didukung channel ini teman-teman dengan cara klik tombol subscribe-nya, di like dan juga di share ya, ketika kita anggap video ini ada manfaatnya teman-teman. Saya akhiri, adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.